rekan-rekan pemuda di GKJ Jemaat Tambarjo. Pada saat ini kita bersama-sama kembali berjumpa dalam persekutuan. Meskipun kita tidak bersama-sama secara fisik, tetapi kita meyakini bahwa hati kita tetap ada dalam sebuah persekutuan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, rekan-rekan pemuda dan pemudi, pada saat ini kita bersama-sama mempersiapkan diri kita. Di tengah-tengah kita akan memasuki perayaan Paskah, yaitu perayaan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, rekan-rekan pemuda-pemudi Jemaat Tambarjo, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita, dan kita saat ini akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada sore atau petang hari ini, mari kita bersama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami anak-anak-Mu, pemuda dan pemudi yang ada di GKJ Jemaat Tambarjo. Di tengah-tengah kondisi dunia saat ini terkait dengan virus corona, kami harus berpisah jarak. Kami rindu ya Tuhan, di tengah-tengah aktivitas kami, di tengah-tengah keterbatasan kami, untuk senantiasa memperkuat iman percaya kami. Terlebih di tengah masa Paskah ini, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Terlebih ketika kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus dan terang cinta kasih-Mu senantiasa hadir dalam hati dan kehidupan kami masing-masing. Sertai kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh benar-benar menjadi kekuatan bagi iman percaya kami. Amin. Rekan-rekan pemuda dan pemudi GKJ Jemaat Tambarjo, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada sore atau petang hari ini terambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30 berjudul Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Rekan-rekan pemuda dan pemudi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada sore atau petang hari ini, renungan kita mengarah kepada peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita semua sudah hafal dan sangat familiar dengan kisah kematian dan kebangkitan serta penderitaan Tuhan Yesus. Ia wafat di atas kayu salib, sebelumnya ia disiksa, dicambuk, mahkota duri ditempatkan di atas kepalanya, darah tercurah. Lalu kemudian ada sebuah peristiwa kematian dan kebangkitan. Rekan-rekan pemuda dan pemudi yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua tidak ingin merasakan sebuah penderitaan. Rasa sakit yang kita alami tentu sesegera mungkin kita ingin obati. Layaknya teman-teman jarinya terkena pisau saat memasak atau saat ngarit, saat melakukan aktivitas yang lainnya,
tentu teman-teman semua akan cepat-cepat pulang membasuh bagian tubuh yang terluka tersebut dengan air, lalu diberi setidaknya obat merah. Supaya apa? Tentu supaya merasa lebih baik. Tentu agar cepat sembuh. Itu jika luka fisik. Lantas seringkali kita merasa ada sesuatu yang menyakitkan tetapi tidak nampak. Loro nanging ora getih. Ada yang galau, ada yang menangis, ada yang teringat masa lalu. Ya, tentu jika berkaitan dengan luka, banyak sekali luka yang teringat dalam ingatan kehidupan kita. Entah bersama teman, atau mungkin pacar, atau mungkin mantan. Itu semua adalah bagian dari kehidupan kita semua. Tetapi teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika teman-teman berusaha untuk mengobati rasa luka tersebut, ada sebuah proses yang tidak mengenakan. Kalau tangan teman-teman terkena pisau atau bagian tubuh mengalami luka dan diberikan obat merah, rasanya perih. Lantas bagaimana ketika kita merasa perih tetapi tidak nampak? Tentu obatnya adalah bergumul bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, peristiwa kematian Tuhan Yesus yang saat ini kita renungkan bersama-sama, ada hal yang menarik ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib antara hidup dan mati. Lalu kemudian para prajurit yang melihat situasi dan kondisi Tuhan Yesus dan mendengar bahwa Tuhan Yesus mengatakan, "Aku haus." Dengan tidak serius mereka menanggapi rasa haus yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus. Tanggapannya adalah mereka mencari spot atau hisop, mencelupkannya kepada anggur asam, lalu kemudian diberikan kepada Tuhan Yesus yang saat itu sedang dalam kondisi hidup dan mati. Rekan-rekan pemuda dan pemudi yang terkasih, ketika Tuhan Yesus merasakan sakitnya di atas kayu salib, perihnya ketika tangan kakinya ditembus oleh paku, kepalanya dimahkotai duri, adalah sebuah rasa sakit secara fisik. Tetapi kemudian bertambah lagi ketika Tuhan Yesus yang kala itu merasa haus diberikan anggur asam. Rasa hausnya tidak hilang, tetapi kemudian ada sakit yang mendalam dirasakan oleh Tuhan Yesus. Penderitaannya semakin bertambah. Saudara-saudara terkasih, hal yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai di dalam ayat yang ke-30. Ketika Tuhan Yesus selesai merasakan anggur asam, lalu kemudian Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya sebagai seorang guru yang menyertai para murid, sebagai seorang guru yang memberikan pengenalan akan Allah Bapa, pun juga sebagai manusia tugasnya telah usai. Saudara-saudara terkasih, kata sudah selesai berarti berakhir, atau dalam bahasa kita sebagai rekan-rekan pemuda, sudah selesai berarti move on.
ada masa lalu, ada waktu yang ingin diselesaikan. Move on. Jika ada yang belum move on lah. Sudah selesai. Artinya ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai dalam ayat yang ke-30, artinya adalah secara manusiawi tugas Yesus sudah selesai. Di atas kayu salib dengan tubuh yang berlumuran darah, dengan tangan dan kaki yang terpaku, kepala yang dimahkotai duri. Tugasnya sudah selesai. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, tentu ini adalah sebuah awal baru bagi kehidupan iman kita semua, bagi kehidupan saudara-saudari dan juga saya. Mengapa? Karena ketika Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib dan ketika kata-kata sudah selesai terlontar, maka ada sebuah episode baru, yaitu episode penyelamatan. Ketika Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut, ketika Tuhan Yesus kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, adalah sebuah bukti keilahian Tuhan Yesus dan kemudian menyelamatkan kita semua. Rekan-rekan pemuda dan pemudi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu ini adalah sebuah kabar yang menggembirakan. Tidak hanya Mastin yang memberikan kabar sukacita bagi kita semua karena kulit manggis kini ada ekstraknya, tetapi juga ada kabar yang lebih menggembirakan, yaitu ketika kita, anak-anak Allah, generasi penerus gereja, keluarga dan bangsa, pun juga merasakan kehidupan yang baru, pengampunan. Teman-teman, pemuda dan pemudi, ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai pada sebuah proses, Tuhan Yesus pun juga ingin mengajak kita semua menyelesaikan setiap persoalan dan dosa serta pelanggaran kita. Artinya ada sebuah dosa yang mari kita selesaikan bersama-sama. Kita akhiri. Kita berani mengatakan sudah selesai. Sudah berakhir. Bukan kemudian memulai sebuah dosa baru, tetapi mari kita memulai kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, yang besok pada hari Minggu kita rayakan kebangkitannya sebagai sebuah kemenangan atas dosa dan maut sebagai upahnya. Kehidupan kita yang baru didasari dan diberikan karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Darahnya tercurah menjadi bukti nyata cinta kasih yang sejati dalam kehidupan kita semua. Selamat menyelesaikan setiap dosa, setiap persoalan yang saudara-saudara, teman-teman saat ini rasakan dan alami. Sehingga esok ketika kita menyambut kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita benar-benar merasakan kehidupan yang baru, merasakan kasih keselamatan yang begitu luar biasa menyapa kehidupan kita. Selamat menyambut Paskah teman-teman pemuda pemudi GKJ Jemaat Tambak Rejo. Selamat menikmati kehidupan baru bersama cinta kasih sejati Kristus Yesus. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Ya Tuhan, biarlah kehidupan lama kami berganti menjadi kehidupan yang baru. Ketika Engkau dari atas kayu salib mengatakan sudah selesai, pun kami ingin mengatakan yang demikian bagi setiap dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kebangkitan-Mu, kehidupan baru yang Engkau berikan dan kami terima,
boleh kami rasakan dan kami jalankan dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan akan setiap karya dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, pemuda dan pemudi di Jemaat Tambak Rejo. Terima kasih untuk renungan yang sudah kami terima, firman-Mu yang menyapa kehidupan kami di tengah kerinduan kami membangun persekutuan. Kiranya Tuhan memampukan memberikan kami kekuatan dan kesehatan, terlebih di tengah situasi Corona atau COVID-19 ini. Keluarga kami dimanapun mereka berada, kiranya senantiasa ada dalam naungan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur dan permohonan kami yang kami haturkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara-saudara terkasih, rekan-rekan pemuda GKJ Jemaat Tambak Rejo dimanapun kalian berada, kiranya firman Tuhan pada sore atau petang atau hari ini boleh menyapa kehidupan kita semua, memberikan kita kekuatan dan keteguhan iman, sehingga esok kita boleh menyambut dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dengan penuh semangat, dengan kehidupan yang baru. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai dimanapun kita berada.